Selamat datang di program Merangkai Nilai Kehidupan. Program ini didanai oleh donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan pelayanan nirlaba kami ini menyiarkan kabar kasih Kristus ke seluruh pelosok Indonesia. Kami mengemas dan memproduksi program ini sebagai respon dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa Pijar TV terkait topik-topik yang spesifik seputar iman Kristen. Bagi saudara yang ingin belajar lebih dalam lagi dan ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait pembahasan di program ini, saudara bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan. Shalom pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Seperti biasa, kita akan kembali membahas topik-topik yang menarik yang tentunya harapan saya dapat memberkati saudara sekalian. Nah, pada kesempatan ini topik pembahasan kita adalah duri dalam daging. Duri dalam daging adalah satu istilah yang dipakai oleh Paulus dalam mengungkapkan penderitaan yang ia alami selama pelayanannya. Apa yang dimaksud dengan duri dalam daging tersebut? Mengapa Tuhan menempatkan duri dalam daging tersebut kepada Paulus? Dan bagaimana Paulus menyikapi duri dalam daging tersebut selama pelayanannya? Bahkan seumur hidupnya. Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, marilah kita baca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat 1-10. Demikian firman Tuhan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Pernyataan Paulus dalam perikop ini sebenarnya pernyataan tentang apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Tetapi untuk menunjukkan bahwa Paulus tidak bermaksud memegahkan diri, sehingga ayat ini seolah-olah berbicara tentang orang lain. Padahal ia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Paulus tidak tahu apakah ia berada di dalam tubuh atau di luar tubuh ketika peristiwa ini terjadi. Penglihatan dan pernyataan itu terjadi 14 tahun sebelum surat ini ditulis, diperkirakan tahun 44. Tetapi Paulus tidak menyatakan dengan jelas kapan peristiwa itu terjadi. Mungkin pernyataan itu terjadi pada waktu ia berada di Antiokhia, tempat ia waktu itu tinggal selama 1 tahun. Itu kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26.
Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat memastikan tentang hal itu. Di mana dan bagaimana pernyataan itu terjadi, tidak dapat diketahui dengan pasti. Yang dimaksud dengan ayat ini ialah tentang diangkatnya Paulus ke surga, lalu diberi penglihatan dan pernyataan oleh Tuhan. Paulus tidak tahu apakah jiwa dan tubuhnya yang diangkat ke surga atau tubuhnya saja yang diangkat. Ayat ini menyatakan keyakinan Paulus bahwa tubuh dan jiwa orang di dalam Kristus dapat diangkat ke surga. Keyakinan itu nyata dalam pengajaran Paulus mengenai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan pengajaran itu dinyatakan kepadanya oleh Yesus Kristus sendiri. Kita dapat menarik kesimpulan dari ayat ini bahwa Paulus diangkat ke surga dan ia melihat kemuliaan yang akan diterima oleh setiap orang. Tentunya orang yang sudah ada di dalam Kristus. Petrus, Yohanes, dan Yakobus juga mendapat penglihatan yang sama ketika Kristus dipermuliakan. Tetapi pada waktu itu mereka berada di atas gunung. Rupanya kemuliaan yang telah dilihat oleh Paulus dan ketiga murid Yesus itu telah mendorong dan menguatkan mereka untuk menderita bagi Kristus. Paulus berkata, penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Duri dalam daging yang diungkapkan Paulus dalam perikop ini sebetulnya telah menimbulkan perdebatan yang besar di antara para penafsir. Yang dimaksud dengan duri dalam daging itu apa? Tidak ada seorang penafsir pun yang dapat menjawab dengan pasti. Para penafsir telah mengemukakan banyak jawaban atas persoalan ini, tetapi semua praduga itu tidak memiliki bukti yang jelas. Kelihatannya Tuhan menghendaki supaya jemaat Kristus tidak perlu tahu apa yang dimaksud dengan duri dalam daging. Mungkin akan lebih berguna bagi kita semua jemaatnya saat ini apabila kita tidak mengetahui daripada kita mengetahuinya. Tapi beberapa tafsiran yang berkembang dalam perkembangan sejarah tentang duri dalam daging itu ditafsirkan sebagai kelemahan Paulus secara fisik. Ada yang menafsirnya sebagai penyakit yang dideritanya selama pelayanan. Ada yang bilang sakit ayan. Ada pula yang menafsirkannya sebagai sakit mata rabun yang ia derita. Karena waktu dia pergi ke Damsyik, dia didatangi oleh Tuhan Yesus dan dia melihat satu cahaya yang sangat terang sekali sehingga membutakan matanya. Di pihak lain ada juga penafsir yang mengatakan bahwa duri dalam daging itu adalah segala penderitaan, siksaan, penghinaan, penganiayaan, kesukaran, dan kesesakan yang dialami oleh Paulus selama pelayanannya. Hal ini dapat terlihat di dalam pernyataan dia di ayat 10 yang mengatakan demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Duri dalam daging itu telah membuat Paulus menderita kelemahan. Namun ia dapat bermegah dalam kelemahan tersebut supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Kita tidak perlu memperdebatkan apa arti duri dalam daging. Ya, yang sudah menggocok Paulus ini. Namun kita perlu mengambil hikmat rohaninya. Apa pelajaran rohaninya? Pelajaran rohani dari duri dalam daging adalah pertama, bahwa duri Paulus dihubungkan dengan kegiatan roh jahat yang diizinkan namun dibatasi oleh Tuhan. Seperti yang telah dialami oleh Ayub. Ayub menderita bukan karena kesalahannya. Bahkan ia adalah orang yang sangat saleh di zamannya. Makna rohaninya adalah bahwa kita sebagai pengikut Kristus akan selalu berada dalam posisi yang rentan untuk diserang oleh iblis. Itulah makna rohaninya. Tapi ingat, Allah tidak akan pernah tinggal diam. Sehingga pertolongan Tuhan tidak pernah akan terlambat ketika kita diserang oleh iblis. Inilah makna dari di dalam kelemahankulah kuasamu dinyatakan. Duri dalam daging pada diri kita juga akan membuat kita selalu berserah dan bergantung kepada kuasa Tuhan. Duri Paulus membuat dia lebih bergantung pada kasih karunia ilahi, demikian pula dalam kehidupan kita. Nah, itu tadi yang pertama.
Makna rohani kedua dari duri dalam daging yang diderita Paulus adalah untuk mencegah dia menjadi sombong. Kita tahu bahwa Paulus adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam mengabarkan Injil keselamatan, terutama untuk orang-orang non-Yahudi. Banyak pernyataan-pernyataan yang telah ia terima langsung dari Allah di dalam seluruh pelayanannya. Jadi pelayanannya itu sangat luar biasa. Melalui pelayanan yang luar biasa tersebut, Paulus tentunya sangat rentan untuk jatuh dalam dosa kesombongan. Duri dalam hidup kita pun Tuhan izinkan untuk apa? Untuk melindungi kehidupan kita dari dosa kesombongan. Jadi kita harus mengetahui bahwa kasih karunia Allah sering dinyatakan di dalam tubuh yang lemah. Jadi pemahaman mengenai duri dalam diri Paulus dapat menjadi berkat bagi kita. Pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, disadari atau tidak disadari, setiap manusia setelah jatuh dalam dosa selalu memiliki kelemahan. Apakah dalam bentuk fisik atau non-fisik. Misalnya non-fisik itu sifat-sifat keberdosaan. Penciptaan Allah pada mulanya adalah sempurna dan dengan tujuan untuk kemuliaannya. Ketidaktaatan manusia pertama terhadap perintah Allah telah membuat manusia sebagai ciptaan yang sempurna menjadi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan inilah yang menyebabkan manusia memiliki kelemahan. Gambar Allah dalam diri manusia rusak. Dan pada perjalanan kehidupan manusia, iblis telah mengambil kesempatan untuk menggunakan setiap kelemahan-kelemahan tersebut sebagai usaha untuk menghentikan proses pemulihan gambar diri Allah di dalam diri manusia. Kesombongan atau tinggi hati adalah resep iblis yang telah dipakai sejak penciptaan sampai saat ini. Dari awal sejarah manusia, dosa yang paling tua adalah kesombongan. Kenapa? Karena pada saat di Taman Eden, Hawa ingin memetik dan memakan buah terlarang. Karena apa? Karena ia ingin sama dengan Allah. Yaitu apa? Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita bisa baca di dalam Kejadian 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Artinya manusia tidak puas dengan kondisi sebagai makhluk ciptaan. Dia ingin menyamai penciptanya. Inilah yang disebut dengan kesombongan. Di dalam Alkitab, kesombongan adalah awal kejatuhan si iblis, yaitu malaikat yang dijatuhkan ke bumi. Alkitab juga menyatakan kesombongan adalah salah satu dosa yang dibenci oleh Allah. Karena ketika manusia sombong, disitulah manusia akan merasa tidak memerlukan Tuhan, tidak membutuhkan bantuan, dan tidak membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Padahal kita tahu manusia bukanlah makhluk super yang mampu mengatasi segala permasalahan dalam hidupnya. Dan jika kita sudah tidak memerlukan Tuhan, berarti kita sudah yakin akan kemampuan diri sendiri. Atau mungkin kemampuan orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin ilah-ilah lain. Di satu sisi, percaya kepada kemampuan sendiri adalah baik. Di satu sisi. Tetapi jika kemampuan itu berubah, menggantikan kepercayaan kita kepada Tuhan, itulah yang salah. Salah satu bentuk kesombongan yang saat ini menjadi tren adalah manusia menganggap bahwa dirinya mampu menjalani proses kehidupan ini. Coba kita lihat, semakin majunya teknologi ciptaan manusia, semakin manusia jauh menyimpang dari tujuan penciptaan mula-mula. Hikmat-hikmat yang Tuhan berikan kepada manusia dalam penciptaan teknologi telah diselewengkan oleh iblis dengan cara sedemikian rupa, sehingga manusia berpikir bahwa hikmat tersebut adalah hikmat dasar manusia sebagai makhluk yang sempurna. Pola ini telah menyesatkan banyak orang yang pada akhirnya apa? Membuat manusia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan demikian.
Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Hal ini terlihat dari kemajuan sebuah negara. Coba kalau kita lihat ya, negara yang maju dengan banyak teknologi yang berkembang di negara tersebut, kita melihat semakin hilang nilai-nilai kebergantungan manusia tersebut kepada penciptanya. Demikian juga sebagai individu yang berhasil, banyak orang percaya jatuh dalam dosa ini. Bahkan seorang hamba Tuhan dapat jatuh dalam dosa kesombongan. Hanya karena apa? Karena karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan kepadanya. Pada perikop ini, kita baca bahwa Paulus adalah salah satu rasul Tuhan yang dipakai secara luar biasa dan sangat berhasil dalam pengembangan berita Injil. Bahkan sampai ke ujung bumi. Kita mengetahui bahwa Paulus menanggung beban yang berat ketika dia menjadi seorang rasul. Tuntutan dan beban sebagai seorang rasul pasti lebih besar daripada kita sebagai jemaat biasa. Bukankah Alkitab mengatakan siapa yang mempunyai karunia lebih akan dituntut lebih pula? Melalui Alkitab pula kita mengetahui betapa Paulus dalam mengabarkan Injil banyak sekali mendapatkan tantangan. Dia pernah dilempari batu. Dia hampir mati dibunuh. Dia pernah terdampar di laut. Dia pernah disesah, harus menghadapi penyamun. Dan bahkan menghadapi bahaya dari saudara-saudara palsu. Begitu banyaknya penderitaan yang dialami oleh Paulus ketika dia mengikuti Kristus dan menjadi rasulnya. Tapi coba kita lihat, bagaimana respon Paulus atas semua penderitaannya. Paulus sama sekali tidak pernah terlihat putus asa. Tidak pernah mundur, dia pantang menyerah. Pertanyaan saya, apa rahasianya? Kenapa Paulus bisa berhasil dalam melakukan seluruh kehendak Allah dalam hidupnya? Ternyata seperti yang diungkapkan dalam perikop ini, dia berhasil karena Tuhan tidak mengabulkan doanya untuk menghilangkan kelemahan-kelemahannya. Dia akan berdoa sama Tuhan 3 kali. Kiranya duri dalam daging ini hilang dari tubuhnya. Tetapi jawabnya Tuhan, tidak. Tuhan menolak permohonan doa dari Paulus. Hal ini tampak jelas dari respon atas jawaban doanya. Ya, dia berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Nah, Tuhan berkata begini kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Tuhan tahu bahwa manusia paling mudah jatuh dalam dosa kesombongan. Kita tahu dosa pertama yang terjadi di surga adalah dosa kesombongan. Sebagai rasul Allah yang dipakai secara luar biasa, Paulus dapat dengan mudah jatuh ke dalam dosa ini sebetulnya. Allah ingin rencananya yang sempurna terjadi dalam hidup Paulus, sehingga permintaan Paulus tidak dikabulkan. Kemauan Paulus untuk tidak meninggikan diri inilah yang menjadi salah satu kunci sukses dalam melaksanakan karya Allah bagi umat manusia di dalam kehidupan Paulus. Paulus lebih mau bermegah di dalam kelemahannya. Inilah yang harus kita tiru. Kita ini adalah orang-orang yang lemah. Dan ketika kita mengakui kelemahan kita, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Ada 2 hal yang menjadi poin penting dalam konteks ini. Yang pertama, bahwa Paulus benar-benar percaya bahwa pengakuan atas kelemahannya telah menjadi magnet yang luar biasa dahsyatnya dalam menarik kekuatan dan kuasa Allah untuk dinyatakan di dalam pelayanan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, timbulnya karakter kerendahan hati dalam diri Paulus. Di mana karakter ini adalah salah satu karakter utama dalam keberhasilan kita melakukan seluruh rencana dan rancangan Allah dalam hidup kita. Paulus mungkin awalnya memberontak. Dia menolak duri dalam daging dalam pelayanannya. Hal ini dapat kita lihat dari permohonannya kepada Tuhan
untuk menghilangkan duri dalam daging tersebut. Tapi akhirnya dia sadar bahwa lewat duri dalam daging itulah kuasa Tuhan hadir dengan nyata di dalam hidupnya. Mungkin prosesnya tidak mudah, menyakitkan, tetapi hanya dengan berserah dan mengandalkan kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan kekuatan untuk menanggung segala derita dan berbagai-bagai tekanan dalam diri kita. Sampai saat ini pun Allah masih menggunakan duri dalam daging pada setiap anak-anaknya, yaitu kita semua. Apa yang menjadi respon Paulus dalam perikop ini, hal itu pula yang harusnya menjadi respon kita kepada Tuhan, yaitu menerima setiap duri dalam daging yang Tuhan izinkan selalu ada di dalam hidup kita. Yesus berkata, apabila kita ingin menjadi pengikutnya, kita disuruh pikul salib dan sangkal diri. Satu syarat yang tidak mudah untuk kita jalani dalam kehidupan ini. Arti yang sangat hakiki dari pernyataan Kristus tersebut adalah bahwa setiap manusia harus mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam melakukan perjalanan hidupnya ini. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oleh karenanya pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, apapun permasalahan saudara, apapun pergumulan saudara, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah keuangan, bahkan mungkin penderitaan yang saudara alami saat ini itu adalah penderitaan yang saudara bilang sangat-sangat berat. Ingat apa yang Paulus ajarkan di dalam perikop yang kita bahas pada kesempatan ini. Bahwa hanya dengan mengandalkan Tuhanlah kita akan dimampukan untuk bertahan atas setiap permasalahan, pergumulan, dan penderitaan kita. Akuilah segala kelemahan kita. Karena ketika kita mengakui segala kelemahan kita, disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Jangan putus asa, karena justru di dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Kiranya pemahaman kita tentang duri dalam daging yang diderita Paulus membawa kita ke dalam sebuah pemahaman bahwa justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Nantikan pembahasan topik-topik yang menarik lainnya dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia. Terima kasih saudara telah menyaksikan program Merangkai Nilai Kehidupan. Kiranya program ini dapat membantu kita semua bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bagi saudara yang ingin bertanya atau didoakan, silahkan kirim SMS dan WhatsApp ke nomor yang tertera di layar. Tim Pijar TV rindu melayani saudara. Dan bagi saudara yang rindu untuk berpartisipasi dalam pengabaran Injil melalui siaran televisi Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi saudara ke nomor rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Mari bersama kita menyebarkan kebenaran firman hingga ke seluruh pelosok negeri. Salam terang bagi Indonesia.